Tes. Tes, tes. 1, 2. Ini suara dalam aja ya. Tes, tes, tes. Tes, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد الحمد لله. Segala puji bagi Allah yang atas limpahan rahmat-Nya lah maka kita senantiasa dapat melakukan berbagai macam aktivitas dunia kita, aktivitas duniawi maupun ukhrawi, yang mana merupakan salah satu hidayah dari Allah Ta'ala adalah ketika kita berada di majelis-majelis ilmu. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini, sebagaimana telah lama kita rancang untuk mengadakan pengajian pada tiap malam atau pada Ahad malam Senin, dulu pernah ada tapi berhubung satu dan lain hal maka sempat terhenti. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita akan memulai kembali pengajian kita, dan kali ini kita memilih tema tafsir. Dan kita akan memilih tafsir Al-Qurtubi. Tafsir Al-Qurtubi mempunyai banyak keistimewaan, boleh dibilang begitu, karena pembahasan yang terkandung di dalamnya boleh dibilang komplit, sistematis. Ada beberapa banyak tafsir dengan corak ayat al-ahkam atau menjelaskan hukum-hukum yang ada dalam ayat-ayat Al-Quran sebelum Al-Qurtubi. Tapi Al-Qurtubi boleh dibilang sampai kepada masa Al-Qurtubi, sampai pada masanya, maka boleh dibilang dialah yang paling lengkap, melengkapi para pendahulunya seperti Ibnu Al-Arabi dan Al-Jassas dan juga Al-Qaya Al-Harrasi. Nah, kemudian belakangan banyak jenis-jenis penulis-penulis yang menulis kembali tafsir khusus ayat-ayat hukum dengan pembahasan yang lebih meluas tentunya. Tetapi biar bagaimanapun, tafsir Al-Qurtubi adalah salah satu rujukan. Rujukan dalam arti dia menjadi rujukan dalam
tafsir, juga dalam hukum fikih. Nah, ini keunikannya. Sebelum kita membahas tentang tafsir, isi dari tafsir Al-Qurtubi ini sendiri, marilah kita sedikit mengenal siapa Imam Al-Qurtubi. Kata-kata Qurtubi ini dulu saya kecil-kecil itu suka ada. Taunya kita apa Qurtubi itu? Kalau saya taunya Qurtubi itu jin. Ada nama istilah jin Qurtubi. Entah dari mana itu ada orang bilang jin Qurtubi. Entah siapa yang bikin. Kalau nggak salah di Jakarta, di radio dari Jakarta, mungkin generasi bapak-bapak yang sudah 60, 70-an tahu. Di radio Jakarta itu katanya ada orang suka baca sandiwara gitu, ada cerita, ya. Cerita tentang mempopulerkan jin Qurtubi itu, ya. Yang mempopulerkan itu adalah namanya Haji Muhammad Zain. Haji Muhammad Zain, dan jadi dia suka cerita katanya mempopulerkan kisah jin Qurtubi. Anak-anak pada masa itu suka mendengar cerita-cerita beliau di radio itu. Cukup terkenal katanya di tahun 60-70 mungkin. Mungkin Pak Ade mungkin pernah dengar cerita. Dan beliau punya anak. Beliau punya anak yang sangat terkenal. Namanya Zainuddin rahimahullah. Maka disebutlah itu kan Kiai Haji Zainuddin MZ. MZ itu singkatan apa? Muhammad Zain. Muhammad Zain itulah pembaca kisah itu. Itu saya dengar dari senior ya. Saya sendiri juga belum lahir pada kisah beliau itu. Nah, itu yang katanya mempopulerkan istilah jin Qurtubi. Jadi Al-Qurtubi ini sendiri dia adalah nama daerah, nama tempat di Spanyol, yaitu Cordova, yaitu sebuah kota di Spanyol yang diduduki oleh kaum muslimin, telah berhasil ditaklukkan oleh kaum muslimin di masa pemerintahan mulai pada masa Bani Umayyah dengan Panglima Tariq bin Ziyad yang terkenal, yang kemudian berhasil menaklukkan daerah yang disebut dengan Andalus. Andalus itu yang kemudian sekarang dikenal dengan masuk wilayah kekuasaan Spanyol. Nah, kaum muslimin telah menduduki Andalus pada masa pemerintahan Bani Umayyah sekitar tahun Tariq bin Ziyad itu tahun 90 Hijriyah kalau tidak salah. 96 Hijriyah. Nah, berarti sejak sudah 1400 tahun yang lalu. Dan kaum muslimin berkuasa di Spanyol, di Eropa sampai 900 tahun. Nah, ini tentu saja, dan bukan hanya sekedar berkuasa, tetapi memang Spanyol itu menjadi salah satu pusat perpolitikan, kekuatan, dan pengetahuan agama Islam. Makanya banyak para ulama yang lahir dan berjuang di Spanyol itu. Wabil khusus di daerah Cordova. Makanya banyak ulama yang nisbahnya Al-Qurtubi. Beberapa ulama terkenal misalnya Ibnu Hazm, tokoh ulama Zahiri dalam fikih. Dia dari Cordova, Qurtubi. Beberapa lain juga, dan memang yang paling terkenal kalau sudah disebut secara mutlak Al-Qurtubi, maka maksudnya adalah Imam Mufassir ini, yaitu Imam Abu Abdullah Muhammad Al-Qurtubi. Tapi sebelumnya banyak ulama-ulama yang menyandang nisbah Qurtubi itu, termasuk gurunya, yaitu Abul Abbas Al-Qurtubi, penyusun kitab Al-Mufhim Fima Ashkala min Sahih Fima Ushkila min Sahih Muslim kalau tidak salah. Sahih Muslim itu juga dari Cordova, dan beberapa ulama lain
yang cukup banyak dari Cordova. Jadi Cordova itu menjadi salah satu pusat, bukan hanya sekedar pusat pemerintahan, tapi juga pusat keilmuan dan kebudayaan Islam. Sudah masuk Islam menjadi sinar di Eropa sana, dan kalau kita baca kisah-kisahnya merupakan kegemilangan yang pada akhirnya runtuh, hampir tak berbekas. Ada bekasnya, tapi bekasnya itu malah menjadi sudah dikuasai oleh orang-orang tentara salib pada masa Spanyol. Bahkan masjid yang dibuat di kota Cordova itu kemudian diubah menjadi gereja, sehingga menjadi apa? Dan Al-Qurtubi ini, Imam Mufassir ini adalah boleh dibilang generasi terakhir dari kalangan ulama, karena di masa dialah Cordova itu jatuh dengan sangat mengenaskan, dan itu dia ceritakan dalam tafsirnya, di mana beliau ini adalah ulama yang hidup di abad ke-7 Hijriah. Abad ke-7 berarti tahun 600-an. Kan kalau nyebut abad itu berarti tahunnya adalah satu angka di bawahnya. Abad ke-7 berarti tahun 600 sampai tahun 700. Abad ke-6 berarti tahun 500 sampai 600 gitu. Nah, abad ke-7 Hijriah karena beliau tercatat wafat pada tahun 671 Hijriah. 671 Hijriah. 617 sekarang sudah 1400. Berarti 800 tahun yang lalu. Ya, sekitar 800 tahun yang lalu masanya. Maka kitab yang kita pelajari ini juga kitab yang sudah berusia 800 tahun. Kalau di Indonesia berarti kalau 671 Hijriah dikonversi ke Masehi berarti ditambahkan 621. Berarti berapa tuh? Nah, 1290 sekian ya. 1290 sekian. Masehi. Yaitu kalau di Indonesia berarti zaman kerajaan siapa tuh? Zaman kerajaan masih Singasari. Kalau masih Singasari. Zaman-zamannya sebelum Raden Wijaya. Zaman-zamannya Jaya Katuang lagi perang sama Kertanegara. Zaman-zaman itulah. Nah, jadi sejaman dengan itulah Al-Qurtubi. Pengetahuan sejarah itu cukup penting karena dengan itu kita akan mengetahui kronologi dan hikmah. Kenapa ini jadi begini? Karena dia tidak akan berdiri sendiri. Ada kronologinya sejarah itu dan dia akan menyambung. Merupakan rangkaian yang sambung menyambung dari satu peristiwa ke peristiwa yang lain. Sehingga kita paham kenapa ini jadi begini, oh ternyata begini. Nah, yang kita lakukan adalah sebagai pembelajar adalah mengambil hikmah dari peristiwa. Mengambil hikmah dari peristiwa sejarah. Seperti halnya apa yang dialami oleh Imam Al-Qurtubi di sini. Di mana beliau hidup tidak tercatat tahun lahirnya. Tidak tercatat tahun lahirnya Al-Qurtubi ini, tahun berapa, maka para kitab-kitab biografi atau tarajum dan at-tabaqat tidak mencatat tahun berapa dia lahir. Hanya saja meninggalnya tahun 671 Hijriah. Dan meninggalnya di Mesir. Dia dari Cordova, Spanyol, hijrah ke Mesir. Dan ada juga sebab hijrahnya. Dia hijrah ke Mesir dan meninggal di sana, termasuk menyusun kitab tafsirnya ini juga di Mesir. Kenapa dia hijrah? Ya karena negaranya sudah hancur. Dan itu yang dia ceritakan dalam beberapa tempat di tafsirnya. Menceritakan bagaimana kehancuran kaum muslimin dan kenapa Cordova sampai hancur. Sebenarnya sejarah kehancuran Spanyol itu agak panjang. Dia tidak hancur langsung saat itu. Rentetannya agak panjang.
karena kotanya itu jatuh satu-satu. Nah, peristiwa kehancuran Spanyol Andalusia secara umum itulah mirip dengan keadaan kaum muslimin sekarang. Jadi satu negara jatuh, negara lain nggak peduli, termasuk Cordova ini. Nanti akan ada sejarah yang sangat miris, ya, di mana kaum muslimin justru menjadi bukannya saling bantu, tapi malah membantu pasukan salib untuk menyerang negara yang lain akibat perpecahan. Dan itu yang mirip terjadi dengan negara-negara kaum muslimin sekarang ini. Memang kalau misalnya negara tetangga kaum muslimin diserang, apa yang lain mau bantu? Nggak usah jauh-jauh. Palestina aja sampai sekarang belum selesai. Nah, begitulah keadaannya. Dan mungkin itulah yang akan terjadi pada hari kiamat, menjelang hari kiamat nanti, sampai datangnya Imam Mahdi. Akan tetapi, terlepas dari itu semua, kita berkewajiban untuk menggali hikmah, dan para ulama pun hidup dengan zamannya sesuai dengan keadaan politik yang ada pada masa mereka. Semisal Imam Al-Qurtubi ini misalnya, yang mana kemungkinan besar dia hidup, yang jelas dia hidup pada era itu, berarti era pemerintahan yang disebut dengan Al-Muwahhidun. Jadi Andalusia itu sudah jatuh kekhalifahannya akibat pertikaian internal umat Islam. Bukan dijatuhkan oleh pasukan salib, belum. Tapi akibat pertikaian internal mereka. Makanya Andalusia yang tadinya menyatu dalam sebuah kekhilafahan, kemudian jatuh bercerai-berai dan masing-masing punya kekuasaan sendiri-sendiri. Sampai akhirnya mereka disatukan oleh dinasti dari Maroko. Yang pertama namanya dinasti Murabitun. Panjang juga kisahnya ini. Yang kemudian dikudeta oleh dinasti Al-Muwahhidun. Dia bukan dinasti sebenarnya, tapi penamaan, gelar bagi bani atau dinasti yang berkuasa pada saat itu. Intinya Al-Muwahhidun pusat ibu kotanya itu di Maroko, Maghrib. Wilayah kekuasaannya membentang sampai ke Andalus atau Spanyol, termasuk Portugal, itu dikuasai kaum muslimin dulu. Nah, di situ wilayah kekuasaannya. Bani Muwahhidun ini ya ada yang kuat, ada yang lemah. Sebagaimana di era Al-Qurtubi ini, kalau dari tahun-tahun itu kita mengenal ada 2 peperangan besar yang dilakukan oleh Bani Muwahhidun melawan pasukan salib Andalus. Ada Spanyol dan koalisi, istilahnya koalisi negara-negara Eropa, yaitu Prancis, Portugal, Spanyol. Sebenarnya kalau kita lihat di peta, Maroko itu akan bertetangga laut, nyebrang langsung Eropa. Salah satunya adalah Spanyol. Dan disitulah terdapat Cordova, Granada dan lain-lain. Jadi itu masuk wilayah kekuasaan Maroko yang dikuasai oleh Bani Muwahhidun. Jadi waktu itu negara-negara atau kekhalifahan kaum muslimin itu sudah pecah di sana sini. Sekalipun khalifah yang masih berlaku pada saat itu adalah kekhalifahan di Baghdad, yang pada tahun-tahun itu juga, masih pada tahun-tahun itu dihancurkan oleh Tartar. Tak lama setelah peristiwa ini. Ini peristiwa kelahiran Al-Qurtubi ini, beberapa peristiwa besar terjadi di Andalus dan di Mesir juga terjadi penaklukan pada tahun itu 580 sekian. Itu adalah penaklukan Baitul Maqdis oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi satu zaman itu Salahuddin Al-Ayyubi berkuasa di Mesir, Bani Muwahhidun berkuasa di Andalus dan Maroko. Pusat pemerintahnya di Maroko. Nah, untuk selain perang atau selain peristiwa kemenangan Salahuddin Al-Ayyubi berhasil merebut kembali Palestina waktu itu di tangan kaum salib, juga terjadi perang yang selalu silih berganti antara pasukan salibis dengan kaum muslimin di Andalus atau di Spanyol. Salah satu peperangannya adalah peperangan yang disebut dengan peperangan Alarcos. Alarcos nama satu tempat di Spanyol itu. Maka kalau dikenal dengan istilah Battle of
Al-Arqos, atau kalau dalam bahasa Arabnya Ma'rakatul Arak. Al-Arak adalah sebuah benteng di wilayah Andalus yang ceritanya itu terjadi pada tahun 591 Hijriah atau sekitar 1125 Masehi. 1120, ya, sekitar itu. Di mana koalisi pasukan salib yang dipimpin oleh Alfonso ke-8 itu menantang perang terhadap khalifah atau raja Bani Muwahhidun kala itu, yaitu Yusuf Yaqub Yusuf Abu Yaqub, Sultan Yaqub Abu Yusuf yang memerintah pada waktu itu. Dan rongrongan pasukan koalisi ini, yaitu mereka punya kerajaan namanya Kerajaan Kastilia. Kenapa dinamakan Kastilia? Karena konon katanya terdiri dari kastil-kastil. Semacam kayak mungkin kalau di Islam pesantren gitu untuk agama Nasrani. Dan memang waktu itu dalam perang salib, era perang salib, memang mereka para agamawan pun ikut dalam peperangan tersebut. Makanya dia sangat dikenal dalam sejarah, disebut dengan Holy War, perang suci, baik di kalangan kaum muslimin maupun di kalangan Nasrani. Nah, itulah peristiwa sejarah yang memang terekam dan tidak banyak kisah yang berubah. Tidak banyak, artinya baik versi penulis-penulis orientalis barat maupun versi sejarawan-sejarawan muslim menulis hampir sama kisah tersebut. Ya, baik itu dalam perang salib Salahuddin maupun yang terjadi di Andalus hampir sama rekamannya. Ya, kalaupun ada beda-beda tidak terlalu berpengaruh pada inti dari cerita peperangan tersebut. Nah, pada masa itulah terjadi perang yang dinamakan Perang Arak dan kaum muslimin mendapatkan kemenangan yang gemilang. Nah, bagaimana ceritanya mendapatkan kemenangan yang gemilang? Jadi ceritanya Alfonso ke-8 menantang perang dalam suratnya pada Sultan Yaqub. Dengan mengatakan kalau kalian sudah lemah ya sudahlah. Intinya gini, surat itu agak panjang. Ada saya baca dalam kitab judulnya Wafayatul A'yan, seperti yang dinukil oleh Syekh Dr. Ali Salabi dalam kitabnya Daulatul Muwahhidin. Panjang suratnya itu. Dan uniknya dalam suratnya Alfonso itu dia nyebut nama Allah juga. Ya, karena kan Nasrani kalau nyebut Allah ya Allah. Dan menyebut bismillah dengan nama Allah begitu. Karena memang akidah Nasrani dalam hal itu sama. Jadi ditulis surat kepada Sultan Yaqub untuk menantang perang itu sambil mengejeknya. Maka ghirah Sultan Yaqub padahal waktu itu negerinya sendiri Muwahhidun di Maroko sana sedang mengalami kegoncangan-kegoncangan dan berbagai macam persoalan-persoalan internal. Maka begitu mendapat surat tantangan itu, dia langsung tulis di baliknya hanya dengan ayat Al-Qur'an, yaitu di surah Yunus ayat 37. Surah Yunus ayat 37 yang merupakan pernyataan Nabi Sulaiman menjawab utusan Ratu Balqis. Ya, dan yang diabadikan dalam Al-Qur'an yaitu Sulaiman mengatakan irji' ilaihim falana'tiyannahum bijunudin la qibala lahum biha. Suruh mereka pulang, utusan Alfonso ini ditulis. Artinya ayat itu. Silakan buka surah An-Naml ayat 37. Pulang dan sampaikan kepada mereka, kami akan datang membawa bala tentara yang tidak akan mereka mampu lawan. La qibala lahum biha. Wala nukhrijannahum minha azillatan wa hum saghirun. Dan kami akan mengeluarkan mereka dari negeri itu, maksudnya negeri Sabah. Ini karena ini perkataan Nabi Sulaiman kepada pasukan Ratu Balqis. Kami akan mengeluarkannya dari negeri itu dalam keadaan mereka terhina. Nah, kemudian terjadilah diplomasi Ratu Balqis.
Nah, setelah ayat itu di ayat 38 Nabi Sulaiman minta singgasananya segera ambil ke sini, gitu. Peristiwa kerajaan Sabak yang merupakan kerajaan Arab asli di Yaman, itu dia berlokasi di Ma'rib, provinsi Ma'rib. Alhamdulillah kami waktu ke Yaman sana sempat mengunjungi puing-puing bekas kerajaan Sabak. Masih ada sih itu bekas-bekas, pokoknya spot foto yang terkenal di Ma'rib lah, Istana Ratu Balqis itu masih ada, dan itu menjadi spot foto orang. Kerajaan Sabak, Ratu Balqis itu udah raja kesekian gitu. Lalu kemudian terjadilah peristiwa Nabi Sulaiman yang hendak memeranginya tadi, tapi akhirnya terjadi diplomasi, tidak jadi perang, dan kerajaan Sabak takluk di bawah Nabi Sulaiman dengan Ratu Balqis menjadi istrinya Nabi Sulaiman. Sebuah diplomasi yang sangat apik dari dua pemimpin besar ini. Tapi akhirnya mereka beriman, karena tujuan dari Nabi Sulaiman adalah bagaimana orang-orang itu beriman. Karena beliau adalah seorang nabi dan rasul, sebagai raja yang nyari pengaruh atau kekuasaan semata. Nah, kalimat Nabi Sulaiman yang tertuang dalam surah An-Naml ayat 37 inilah yang kemudian ditulis oleh Raja Yakub, Abu Yusuf, sebagai balasan dari surat Alfonso. Di balik suratnya, artinya ayo kita perang. Itulah maksudnya. Maka terjadilah perang besar. Yakub mempersiapkan bala tentara sekitar 100.000 orang. Dan pihak koalisi Eropa pun sudah mempersiapkan tentara. Dan mereka bertemu. Rincian perangnya cukup panjang. Bahkan ditulis dalam satu buku khusus. Perang Arab itu. Intinya adalah di saat itu kemenangan bagi kaum muslimin. Kemenangan bagi kaum muslimin, dan sejarah mencatat bagaimana raja atau khalifah Yakub memimpin sendiri peperangan tersebut, membawa bendera putih bertuliskan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ghaliba illallah. Tiada ilah selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah, dan tiada yang akan menang kecuali Allah. Itu tertulis di bendera yang dia bawa oleh khalifah waktu itu. Dan akibat dari peperangan tersebut, para sejarawan menulis pasukan salib terbunuh sekitar 250.000 orang. Karena perang tersebut benar-benar dahsyat. Sama-sama tidak mau menyerah. Satria salib pun tidak ada yang mundur. Sampai akhirnya Alfonso itu sebenarnya tidak mau mundur, kecuali setelah dipaksa oleh pasukan-pasukannya, sampai akhirnya dia berhasil dilarikan. Dan menyerahlah Al-Aqsa di bawah kaum muslimin. Itu kejadian tahun 591 Hijriah. Dan kemungkinan besar Al-Qurtubi belum lahir waktu itu. Kemungkinan besar dia belum lahir waktu itu. 17 tahun kemudian, Raja Yakub meninggal dunia. Dia seorang raja yang sangat terkenal sebagai raja yang adil. Dan ini kenapa bisa menang dalam perang Al-Aqsa ini? Karena betul-betul khalifah dalam hal ini menyerukan para tentara dan kaum muslimin untuk kembali kepada Allah, untuk melakukan taubat massal istilahnya. Jadi semua tentara itu dinasihati bagaimana memperbaiki hati, dan dalam catatan Dr. Ali Salabi dalam kitab Daulatul Muwahhidin adalah untuk membersihkan kepercayaan atau akidah rusak yang dibawa oleh khalifah pertama Bani Muwahhidin, yaitu Ibnu Taumart namanya, yang mengaku sebagai Imam Mahdi. Banyak penyesatan yang dilakukan oleh Ibnu Taumart yang kemudian dihilangkan di masa pemerintahan Khalifah Yakub ini. Lalu setelah mengembalikan akidah yang benar bagi para tentara kaum muslimin waktu itu, juga memperbaiki hati dan niat dalam berperang, bahwa perang ini dilakukan sebagai jihad yang mempertahankan negeri kaum muslimin. Dan yang pertama yang harus diperbaiki adalah niat atau hati seluruh orang-orang yang berperang, bahwa ini adalah lillahi ta'ala, bukan dalam hal rangka apapun kecuali dalam menegakkan kalimat Allah. Itulah yang diserukan oleh sang khalifah sendiri. Dan itu merupakan salah satu rahasia keberhasilan kemenangan kaum muslimin kala itu. Oke, setelah itu kemudian khalifah kembali ke Maroko sebagai pusat ibu kota, dan Andalus kembali aman.
termasuk Cordova. Lalu kemudian pada ini tidak berhenti, pasukan salib tidak berhenti, ingin menyusun pembalasan, dan itu terjadi pada 17 tahun kemudian, dari tahun 610 atau 609 Hijriah terjadi perang besar yang hampir sama, namanya perang Uqab atau perang Iqab. Dan di situ kebalik, kaum muslimin yang kalah. Ratusan ribu tentara kaum muslimin tewas dalam hal itu, padahal sedang banyak-banyaknya pasukan, sedang kuat-kuatnya. Lebih kuat daripada waktu pertempuran Al-Arqus. Cuma pemimpinnya waktu itu adalah anak dari Sultan Yakub ini, namanya Abdullah An-Nasir. Kalau tadi Yakub Al-Mansur, ini Abdullah An-Nasir anaknya. Dan dia ini adalah seorang anak yang boleh dibilang tidak cakap dalam memimpin. Emosian, umurnya waktu itu baru 18 tahun, lalu kemudian melakukan tindakan-tindakan yang kontraproduktif untuk perpolitikan. Misalnya adalah dia membunuh panglima perangnya sendiri, yaitu Yusuf bin Qadis, panglima di Cordova, panglima di Andalus, gara-gara tidak mampu mempertahankan benteng Rabah. Jadi padahal apa yang dilakukan oleh Yusuf bin Qadis itu sudah sesuai dengan strategi perang. Malah dia bunuh. Akhirnya itu menyebabkan orang-orang asli Andalus, Spanyol, menjadi kehilangan kepercayaan terhadap bangsa Arab Maroko. Nah, mulai itu. Jadi mulai melemah. Akhirnya ya begitu. Jadi dia memimpin dengan tangan besi, tidak sama seperti ayahnya yang memulai dengan bagaimana melembutkan hati para pejuang. Dia malah melemahkan semangat para pejuang. Akhirnya konon dalam perang Iqab itu, tentara Andalus menyerah begitu saja. Seakan tidak mau berperang. Makanya kaum salibis dengan mudah berhasil menaklukkan tentara-tentara Arab. Nah, itulah problemnya. Jadi dia tidak bisa mengendalikan emosi atau psikologi tentaranya sendiri. Padahal waktu itu terdiri dari beberapa bangsa, dan bangsa besarnya adalah bangsa Arab Maroko dan bangsa Andalus, yang mana tentara Andalus ini cukup banyak, bahkan yang terbanyak untuk mempertahankan negeri Andalus kala itu. Akhirnya kalah pada tahun itu. Nah, kekalahan itu berentet dan si khalifah ini Muhammad An-Nasir ini akibat kekalahan itu dia kembali ke Maroko dan sedih. Selama setahun dia tidak mau memerintah, dia pengennya bersenang-senang saja di kebunnya, segala macam. Akhirnya selama setahun menterinya kesel sama dia, diracun mati. Kemudian digantikanlah dia oleh anaknya yang baru berumur 10 tahun. Makin kacau pemerintahan Muwahhidin, akhirnya bubar. Akhirnya Andalus pun, Cordova pun jatuh. Cordova jatuh tidak lagi di bawah Muwahhidun, tapi kemudian membentuk kerajaan kecil-kecil sendiri-sendiri. Dan itulah yang diceritakan oleh Al-Qurtubi dalam banyak pengalamannya ketika melihat bagaimana kejadian demi kejadian. Sepertinya Al-Qurtubi lahir pada era-era awal pertempuran Iqab itu. Dan dia akan hidup di Cordova bersama keluarganya. Yang dia mengalami penyerangan tersebut. Mengalami penyerangan dari pasukan musuh, dan bapaknya terbunuh, bukan ikut perang. Bapaknya adalah petani biasa di Cordova. Al-Qurtubi menceritakan bahwa dia waktu masa kecil, masa-masa bocah itu, kerjaan mereka adalah memindahkan tanah dari kuburan bernama kuburan Yahud di dekat benteng Cordova. Jadi mereka boleh dibilang dengan ini menggambarkan kehidupan mereka adalah anak-anak miskin gitu, atau anak-anak yang sangat sederhana. Nah, bapaknya seorang petani. Lalu dia menceritakan itu dalam tafsirnya, yaitu ketika menafsirkan surah Al-Baqarah, Ali Imran, wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Ketika menafsirkan ayat itu, dia menceritakan pengalaman pribadinya bahwa terjadi bapaknya dibunuh oleh tentara kaum salib yang menyerang mereka pada 3 Ramadan tahun 623 Hijriah kalau tidak salah dia nyebut, atau 230 berapa gitu. Di mana pasukan salib menyerang para petani dan membunuh mereka atau menawan mereka, dan salah satu korban yang terbunuh adalah bapaknya sendiri. Nah, lalu kemudian dari peristiwa ini sepertinya Al-Qurtubi telah dewasa, karena dia yang ngurusin jenazah bapaknya dan dia bingung. Nah, di sini lahir satu hukum fikih. Dia bingung.
ini gimana ya, bapak saya ini dimandikan apa disolatin apa enggak ya? Kenapa? Karena dia berpikir ini mungkin mati syahid di medan perang. Lalu dia bertanya kepada beberapa orang, sini saya bacakan sebentar. Ada rekamannya di sini. Saya mengutip ini dari kitab Al-Qurtubi Hayatuhu wa Atharuhu yang ditulis oleh Syekh masyhur Hasan Al-Salman. Dia menceritakan bagaimana itu ada dalam tafsir Al-Qurtubi. Saya belum bawa tafsir Al-Qurtubi sekarang. Di ayat itu dia menceritakan bagaimana pas bapaknya meninggal dia bertanya kepada para ulama. Setidaknya ada 3 orang yang dia sebutkan di situ. Ini bapak saya ini gimana, dimandikan apa tidak? Satu ulama yang pertama menjawab dimandikan. Dimandikan sebagaimana orang-orang mati biasa, lalu disolati. Karena bapak kamu tidak mati di medan perang. Dia dibunuh orang atau dibunuh oleh pasukan musuh, tetapi dia sendiri tidak ikut perang. Nah, lalu dia bertanya lagi kepada ulama kedua, gurunya yang kedua yang mengatakan, enggak, bapak kamu tidak boleh dimandikan dan tidak boleh disolati, diperlakukan sebagaimana para syuhada yang mati di medan perang. Ingat, karena syuhada yang mati di medan perang, sebagaimana yang kita bahas dalam kajian Bulughul Maram kemarin, adalah tidak dimandikan dan tidak disolati. Dalam mazhab Syafi'i malah tidak boleh. Harus dikuburkan dengan darah-darah mereka sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlakukan kepada korban perang Uhud. Itu kita bahas pada kajian Bulughul Maram bulan lalu atau 2 bulan yang lalu malah. Nah, jadi itu kan yang ikut perang, benar-benar berperang. Bagaimana kalau orang dia tidak ikut perang, tapi dia dibunuh oleh pasukan musuh? Dia hanya petani biasa, seperti bapaknya Al-Qurtubi ini. Nah, ternyata ada 2 pendapat dalam mazhab Maliki. Mazhab fikih yang jadi dominan di Andalus waktu itu adalah mazhab Maliki. Mazhab Maliki adalah mazhab terbesar boleh dibilang terbesar setelah Hanafi, yang dianut oleh kaum muslimin di era itu, terutama di Andalus, Maroko, Afrika. Sampai sekarang mazhab yang dominan adalah mazhab Maliki. Nah, dia bertanya, makanya Al-Qurtubi ini adalah salah seorang ulama mazhab Maliki. Pendapat-pendapat fikihnya adalah rujukan dalam mazhab Maliki. Maka dia bertanya kepada para ulama di situ, ada yang mengatakan tidak dimandikan sebagaimana biasa, ada yang mengatakan tidak perlu dimandikan. Akhirnya dia memilih pendapat dimandikan dan disolati sebagaimana biasa. Lalu kemudian dia menulis mengatakan, saya menyesal kenapa memilih pendapat yang memandikan. Di tafsir itu dia cenderung pada pendapat tidak dimandikan, karena memang ada 2 pendapat dalam mazhab Maliki. Dan dia mengatakan setelah membaca kitab berjudul At-Tabassirah karya Al-Lakhmi, namanya Ali Al-Lakhmi. Itu salah seorang ulama mazhab Maliki di abad ke-5, wafat tahun 438 Hijriah kalau tidak salah. Menulis sebuah buku kitab fikih Maliki berjudul At-Tabassirah. Dan itu sudah dicetak sekarang kalau tidak salah sampai 15 jilid kalau tidak salah. Dan ini saya bacakan dan memang dalam kitab At-Tabassirah, alhamdulillah kita sudah dapatkan isi dari kitab At-Tabassirah, membahas masalah orang yang dibunuh oleh pasukan musuh. Seperti misal kayak di peristiwa di Ambon dulu misalnya. Yang tidak ikut perang tadi, tidak ikut. Nah, ini bagaimana? Apakah mereka dimandikan, disolati, atau langsung dikuburkan dengan darah-darah mereka? Nah, itu yang menjadi perbedaan pendapat para ulama, termasuk dalam intern mazhab Maliki. Dan di sini Al-Lakhmi memang mengatakan ada perbedaan pendapat antara Ibnu Wahab dan Ibnu Qasim, 2 orang murid pembesar mazhab Maliki. Ibnu Wahab mengatakan bahwa dia tidak dimandikan. Ibnu Qasim mengatakan tetap dimandikan sebagaimana orang biasa, karena dia tidak mati di medan perang, tapi dibunuh secara zalim. Nah, sementara Al-Qurtubi sepertinya cenderung pada pendapat bahwa ini tidak dimandikan. Tapi dia sudah terlanjur memandikan dan menyolati bapaknya, dan selesai. Lalu kemudian ketika dia menulis tafsirin, dia mengatakan, andai saya dulu ketemu dengan kitab itu, saya akan tidak akan memandikan bapak saya. Artinya dia cenderung pada pendapat bahwa orang yang dibunuh oleh pasukan kafir, dalam hal ini musuh, maka jenazahnya tidak dimandikan dan tidak dikafani sebagaimana orang yang mati di medan perang. Nah, gitulah kira-kira perjalanan hidup. Di sini kita ingin mendapatkan informasi perjalanan hidup Al-Qurtubi yang sedemikian memprihatinkan.
Nah, setelah bapaknya terbunuh itu, keluarganya kan udah dibunuh semua ini. Dia pun lari ke Mesir. Dan peristiwa pelariannya juga sempat dia ceritakan. Ada satu hal yang unik, mungkin ini sebelum terakhir. Satu yang unik dia menceritakan, yaitu ketika dia menafsirkan surah Yasin, wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim, tanzilal azizir rahim, dan seterusnya. Faja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum. Sampai ke ayat itu, jadi ada cerita sebenarnya. Dia menceritakan dia dikejar oleh pasukan musuh, 2 orang yang ngejar dia dan akan membunuh dia waktu dia dalam pelarian. Akhirnya ya dalam kondisi dia sudah berada di dalam padang pasir, tidak ada pelindung. Kalau padang pasir yang luas kan tidak ada pohon, tidak ada gunung, dia akan kelihatan. Dia baca surah itu. Apa arsalna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan. Kami tutup pandangan mereka dari belakang, dari depan, ada penutup sehingga mereka tidak bisa melihat. Itu kan lihat sendiri tafsir atau terjemahan ayat itu. Tapi jangan jadikan jimat nih ayat. Dia bukan jimat, dia cuma dibaca oleh Al-Qurtubi dalam keadaan kondisi dia yang sudah terkepung oleh 2 orang yang ingin membunuhnya ini, pasukan musuh, dan dia membaca surah Yasin itu, katanya mereka berdua itu lewat aja di depanku, lewat mondar-mandir dan nggak melihatku sama sekali, kata Al-Qurtubi. Itu dia ceritakan dalam kitab At-Tazkirah kalau tidak salah saya. Lalu ya akhirnya dia mengatakan, dia mendengar 2 orang pasukan salib ini mengatakan, yang kita kejar ini setan. Buktinya dia tiba-tiba menghilang. Padahal tidak menghilang. Al-Qurtubi ada di depan mereka itu. Tapi mereka tidak bisa melihatnya. Setelah dia membaca beberapa zikir dan surah Yasin. Jadi gimana kalau kita dikejar orang, baca surah Yasin? Boleh-boleh saja. Kali-kali pandangan orang yang ngejar ditutup. Ya kalau Allah mengabulkan, tapi kalau Allah tidak mengabulkan ya namanya juga untung-untungan. Tapi yang jelas kita berdoa, itu bagian dari doa, bagian dari ruqyah syar'iyyah, membaca ayat-ayat Al-Qur'an sebagaimana orang kalau para mujahidin biasanya menembak pesawat yang mustahil kena, tapi mereka membaca surah Al-Anfal, wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama. Bukanlah engkau yang menembak wahai Muhammad, bukan engkau yang membidik, tapi Allah yang membidik. Ya kadang kena, kadang enggak. Tapi intinya itu adalah bagian dari ikhtiar, doa kita dengan menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an, bagian dari ruqyah syar'iyyah. Nah, jadi kalau misalnya ya kayak gitu, lagi dikejar orang misalnya atau bagaimana, boleh baca surah Yasin sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Qurtubi, yang dengan itu menjadi wasilah dia dilindungi oleh Allah Ta'ala, musuh yang ngejar nggak bisa melihat. Itu antara lain beberapa kisah yang diceritakan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kehidupannya. Barulah kemudian dia berhasil lari dan sampai ke Mesir. Di Mesir barulah dimulai cerita pengembaraan keilmuan yang lebih sempurna, karena keadaan di Mesir sudah dikuasai kaum muslimin. Waktu itu adalah Daulah Ayyubiyah. Dan nanti insyaAllah mudah-mudahan minggu depan kita akan ceritakan bagaimana perjalanan Al-Qurtubi di Mesir, dan cukup banyak hikmah dan kisah-kisah menarik yang bisa ada yang lucu, ada yang bersemangat, macam-macam deh tentang kisah kehidupan Al-Qurtubi selama di Mesir. Sampai di sini dulu apa yang bisa kita kaji pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat, ya. Apa antara lain manfaatnya? Baca surah Yasin. Nah, betul. Tapi disyaratkan adalah kitanya harus bersih dulu. Maksudnya kita juga orang-orang yang bertakwa. Sholat nggak pernah tiba-tiba baca Yasin jadi jimat, ya nggak akan dikabulkan oleh Allah. Jadi ya kalau mau mendapatkan pertolongan Allah dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, ya Anda sendiri harus rajin baca Quran. Seperti Al-Qurtubi yang sudah jadi hafiz Quran kala itu, rajin sholat, paling nggak tidak mau betah pada maksiat, gitu. Jadi ayat Al-Quran itu bukan jimat, tetapi dia adalah doa. Dan doa itu akan dikabulkan oleh Allah dari orang-orang yang tentunya berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Kalau sholat aja nggak pernah, maksiat banyak, menjadikan ayat Al-Quran sebagai jimat, ya kalaupun dikabulkan bukan pengabulan, tapi istidraj dari Allah Ta'ala. Begitulah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Udah azan ya? Mudah-mudahan ini bermanfaat, insyaallah.
kita akan lanjutkan kembali minggu depan dan mudah-mudahan tidak ada halangan. Pelan tapi pasti kita akan mengkaji tafsir Al-Qurtubi ini sampai selesai. Entah berapa puluh tahun yang diperlukan. Ya. Demikian kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.